Banyak orang yang akan kecewa sebab mereka tidak tahu itu adalah malam yang terakhir untuk mereka. Saudara-saudara sekalian, kebanyakan orang mengabaikan amaran. Bukankah kita sudah belajar tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali? Paling sedikit ada 15 tanda yang sangat penting. Kita sebutkan ada Mesias palsu, sudah tergenapi. Tentang adanya peperangan, ya, kita sudah lihat. Bala sampar, kita sudah lihat. Kemudian gempa bumi, kita dapatkan gempa bumi yang makin lama makin banyak. Sekitar 30.000 gempa bumi setiap hari sekarang ini. Kita dapatkan orang yang kelaparan. Kita dapatkan berbagai macam kejahatan manusia. Kemudian kita dapatkan berbagai macam perkara-perkara yang menunjukkan Yesus akan datang segera. Pengetahuan yang bertambah luar biasa, saudara-saudara. Tidak pernah kita bayangkan pengetahuan seperti sekarang ini. Luar biasa. Kemudian pekabaran Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat kepada semua ini, maka ini merupakan suatu amaran. Yesus bisa datang kapan saja. Jesus is coming soon, and we do not know when is the exact time of His coming, but we know He's coming soon. Semua tandanya menunjukkan Yesus akan datang segera. Di dalam Matius 24 ayat 33 dikatakan sebagai berikut. Sama-sama kita baca. Demikian juga, jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di abang pintu, dan semua ini sudah terjadi, saudara-saudara. Hal yang luar biasa. Kedatangan Yesus sudah berada di buka pintu. Sebab itu, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam masa kegelapan. Kita harus selalu siap untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Faktor ketiga, kita tidak mau berbuat dosa yang tak berampun. Oh, maksudnya apa ini dosa yang tak berampun, ya? Dikatakan, apakah dosa yang tidak bisa diampuni? Saudara-saudara, apakah ada? Apakah zina dosa yang tidak diampuni atau membunuh? Ternyata Bapak Daud yang berzina dengan Bathsheba dan ia masih diampuni, ya. Kemudian ia meminta pengampunan. Kita ingat bagaimana Daud juga berkata berbagai orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kita mengetahui bahwa ia diampuni. Kemudian ia juga sudah bunuh orang dan dosa membunuh pun diampuni. Saya percaya semua kita sudah pernah melanggar hukum Tuhan. Semua kita tanpa terkecuali, ya. Namun dalam kasih-Nya yang demikian besar, ya, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu kekuatan, satu kekuatan agar kita mempunyai kemenangan. Saudara-saudara sekalian, tidak peduli dosa apa yang kita buat, Tuhan akan ampuni. Namun ada satu dosa yang tidak diampuni. Apa itu? Kita baca sama-sama dari Matius 12 ayat 31, 23. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dosa kepada Roh Kudus? Bukankah kita tidak mau mempunyai pengalaman bahwa kita tidak diampuni oleh dosanya? Maka untuk itu kita harus tahu, saudara-saudara, apa maksudnya berdosa kepada Roh Kudus. Kita harus lihat apa pekerjaan Roh Kudus, ya. Misalnya dalam Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa dan kebenaran penghakiman. Jadi tujuan daripada Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus adalah menunjukkan kepada kita dari hal dosa. Bukankah hukum Allah memberitahu kepada kita apakah kita berdosa atau tidak? Sebab hukum Allah tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus. Namun hukum menolong kita untuk mengetahui, oh, kita harus pelihara di sana. Kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh mencuri. Saudara-saudara sekalian, hukum berguna, ya, supaya kita mengenal akan dosa. Dan kalau kita berdosa, apa yang terjadi? 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kita baca sama-sama, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah
setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan akan ampuni. Bahkan dikatakan lebih lanjut, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, dia tidak akan untung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu, dosa kepada Roh Kudus adalah dosa yang tidak diakui. Mengapa? Kalau kita mengaku dosa kita, tidak peduli berapa besar dosa kita, kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita, Tuhan akan ampuni kita. Tetapi kalau kita tidak mengakui dosa kita, ya, maka itu adalah selangkah berdosa kepada Roh Kudus. Tetapi kita harus ingat, Roh Kudus itu membawa kita kepada segala kebenaran. Jadi setiap kita menolak kepada kebenaran, itu adalah sama seperti melangkah kepada dosa Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus berbicara kepada hati Anda, tetapi bila kita tidak mau mendengarnya, maka suara itu akan melemah dan kemudian lenyap selamanya. Saya mau tanya, kalau seorang mencuri pertama kali, takut atau tidak? Mencuri pertama kali, takut? Takut. Kalau mencuri 5 kali, masih takut? Masih takut, tapi lebih berani. Kalau sudah mencuri 25 kali, ya, masih takut? Masih juga, tapi sangat berani sekali. Kalau dia sudah mencuri 1000 kali, masih takut? Dia tidak rasa lagi mencuri itu salah. Dia rasa mencuri itu adalah pekerjaan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tetap menolak bisikan Roh Kudus yang katakan jangan mencuri, jangan mencuri, jangan mencuri, akhirnya kita tidak rasa salah lagi untuk mencuri, itu berarti kita sudah lebih jauh daripada suara Roh Kudus, begitu lemah sampai akhirnya tidak kedengaran lagi. Ini bisa berlaku kepada melanggar hukum ke-7. Waktu pertama kali, ya, so melanggar. Tetapi sesudah kedua kali dan keterusan, Anda tidak salah lagi. Ya. Kemudian bagaimana hukum hari Sabat? Bukan begitu. Waktu pertama dan keterusan, waduh, saya sudah melanggar. Ya. Tetapi sesudah terus melanggar, kita tidak rasa salah lagi. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita menolak, artinya berdosa kepada Roh Kudus. Jangan sampai kita makin menjauhi daripada suara Tuhan. Saudara-saudara sekalian, janganlah kamu mendukakan Roh Tuhan. Saudara-saudara, jangan mendukakan Roh Tuhan. Setiap pelanggaran yang kita buat mendukakan Roh Tuhan. Makin lama kita melanggar, makin lama kita jauh dari Tuhan, lebih banyak mendukakan Roh Tuhan. Kejadian 6 ayat 3 akan tiba masanya seperti ini. Kejadian 6 ayat 3 boleh baca sama-sama, 2-3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Roh Tuhan membawa Anda datang ke tempat ini. Roh Tuhan yang menyebabkan Anda punya kerinduan mendengar sabda Tuhan. Itu berarti Roh Tuhan belum meninggalkan Anda. Tetapi kalau seandainya sudah mendengar dan tetap menolak suara Tuhan, maka makin lama suara itu akan makin pelan. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan sampai Roh Tuhan meninggalkan kita. Mengapa? Yohanes 4:17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia apa? Berdosa. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda tahu hari Sabat itu hari yang harus dikuduskan, kalau kita melanggar, kita berdosa. Kalau kita tahu makanan yang terbaik adalah makanan yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Kalau kita tak melanggar, maka kita berdosa.
Dan setiap pelanggaran itu makin lama makin menjauhkan kita daripada Tuhan, makin lama makin melanggar kepada Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara-saudara, sementara masih ada kesempatan, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan mengeraskan hatimu. Kisah 22 ayat 16 mengatakan, kita baca sama-sama 23. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama. Inilah undangan yang diberikan kepada kita. Sebab kalau kita dibaptiskan, artinya kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan semua dosa kita, tidak peduli bagaimana banyaknya, Tuhan siap untuk terima kita dan ampuni kita dari segala dosa kita, memulai suatu hidup yang baru. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati. Inilah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Jangan melawan orang yang coba menolong akan Anda. Ya. Bukankah Tuhan selalu berbicara kepada Anda? Jangan coba lari daripada Tuhan yang coba menyelamatkan Anda. Faktor yang keempat, kita tidak mau menunda mengalami kebahagiaan Kristus. Mengapa saudara-saudara? Menerima Yesus itu adalah satu hal yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Damai. Mungkin kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 27. Sama-sama. Sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jangan gelisah dan genar hati. Tuhan menyanyikan apa? Damai. Betapa sering orang yang melanggar tidak rasa damai, sebab dosa yang dalam tubuhnya. Jadi katakan, kenapa kita harus menunda-nunda damai sejahtera itu? Kenapa kita harus menunda? Setiap pada kesempatan kita harus ambil kesempatan itu sebaik-baiknya. Kemudian yang berikut, Yohanes 13 ayat 17, 23. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara-saudara, jikalau kita melakukan kehendak Tuhan, ya, kita berbahagia. Tetapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka kita tidak berbahagia. Kenapa kita harus menunda-nunda dalam menikmati kebahagiaan? Ya, saudara-saudara sekalian, saya jadi teringat kepada seorang, saya tidak rencana untuk khotbahkan, tetapi mungkin untuk kepentingan sebagian orang baru saya ceritakan pengalaman ini. Ada seorang yang bernama Ui Keng Tek, masuk di Unai. Dia dari satu gereja yang lain. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun tiga, sampai tahun keempat sama sekali tidak mau dengarnya. Dia punya grade bagus, saudara-saudara. Dia dapat A dalam bagian doktrin dari kelas saya. Dia dapatkan A untuk roh nubuat. Dia dapatkan A untuk banyak kelas yang lain. Dan dia adalah pemimpin daripada Student Association di Unai. Luar biasa sekali orangnya, tetapi dari gereja yang lain. Jadi sampai semester yang terakhir di Unai, waktu itu akan ada baptisan, tapi dia belum juga menyerahkan diri. Saya sangat sibuk, tetapi saya undang dia. Ayolah, Kengtek, mari ke Bandung, ikut saya. Jadi dia, enggak apa-apa, ya ikut saja saya. Jadi untuk 2 jam, ya, dari Jakarta, dari Unai, Cisarua ke Bandung, kembali lagi, ya, saya ditanya sama dia. Kamu sudah belajar banyak, apakah ada yang bertanya? Oh tidak. Semuanya mengerti? Mengerti. Kalau begitu besok siap untuk baptisan? Oh belum. Kemudian saya tanya lagi, apakah ada sesuatu yang menyebabkan kamu belum siap? Oh ya banyak lah. Jadi saya coba ulangi pelajaran tentang Alkitab. Oh yakin? Yakin. Yesus sebagai juru selamat? Yakin. Tentang hari Sabat? Oh jelas Pak, jelas. Kalau gitu percaya? Oh percaya. Kalau begitu siap untuk baptisan besok? Belum. 2 jam perjalanan, tetapi tetap juga tidak. Akhirnya saya berdua dengan dia. Saya ceritakan pengalaman saya. Saya sendiri bukan dari keluarga yang Kengtek. Saya kan dari Buddha.
Habis muda saya menjadi Protestan, dari Protestan menjadi Metodis, akhirnya jadi Pantekosta, akhirnya baru jadi Advent. Dan saya tidak pernah merasa rugi, dan saya merasa beruntung mengenalkan Tuhan sesuai dengan firman Allah. Ya, saya tanya, apakah siap mempunyai pengalaman seperti saya? Penuh dengan sukacita. Oh mau Pak, kalau itu siap untuk baptisan besok? Belum. Akhirnya saya berdua dengan dia. Besoknya, saudara-saudara, pagi saya berikan pelajaran jam 5 pagi. Saya lihat, oh dia ada di situ. Jadi saya kata, ayo yang kita berikan pelajaran ya pentingnya menurutkan kehendak Tuhan. Terus kata, tolong doakan mereka yang bergumul. Kita tidak tahu bahwa dia juga bergumul, dan dia katakan dalam hatinya, kalau saja saya disuruh untuk berdoa pagi ini, itu berarti Tuhan mau saya dibaptiskan. Dan kita tidak tahu, tiba-tiba seorang yang menjadi presider waktu itu katakan, kayak tolong berdoa. Wah, dia kaget sekali. Begitu Pak Gatot dia berdoa dengan gemetaran, sesudah berdoa dia datang kepada saya. Oh Bapak, rumahnya saya harus dibaptiskan. Oh, sebab tadi saya berdoa, kalau saya diminta untuk berdoa, Tuhan mau supaya saya dibaptiskan. Jadi tolonglah berdoa. Tapi saya masih ada pertanyaan tentang Petrus punya pengalaman tentang masalah makanan haram. Terima kasih. Banyak orang baik di sini. Kemudian saudara-saudara, saya baptiskan. Sesudah saya baptiskan dia, kemudian dia tamat ke Filipina, ambil MBA, dia kerja di sebuah perusahaan.